Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani, NIM 1191259. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Hukum Keluarga Negara Muslim di Pakistan. Sejarah hukum keluarga di Pakistan. Konstitusi pertama Republik Islam Pakistan yang diresmikan pada tahun 1965 menetapkan bahwa tidak satupun undang-undang yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam akan diberlakukan, dan untuk demikian harus ditinjau ulang dan direvisi agar sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Konstitusi ini dicabut pada tahun 1958 ketika konstitusi tahun 1956 dicabut pemerintah Pakistan meresmikan ordonansi hukum keluarga Islam pada tahun 1961 yang didasarkan pada rekomendasi yang disampaikan dalam laporan Komisi Nasional tersebut. Jadi, suatu konstitusi baru disahkan di Pakistan pada tahun 1962 yang sekali lagi memberi mandat atau amanat kepada negara untuk tidak memberlakukan undang-undang yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam, dan konstitusi ini mengakomodasikan kembali ajaran-ajaran dasar Islam seperti yang terdapat dalam konstitusi terlebih dahulu di bidang hukum Islam, seperti didefinisikan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1961 itu adalah lebih luas dibanding yang di bawah Undang-Undang Syariat pada tahun 1937. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga The Muslim Family Laws Ordinance yang berada di Pakistan itu ada 7. Yang pertama itu ketentuan kewajiban pencatatan perkawinan. Yang kedua, ketentuan keharusan adanya persetujuan terlebih dahulu dari majelis arbitrase bagi perkawinan bigami atau yang disebut dengan poligami. Dan yang ketiga itu ketentuan keharusan pemberitahuan perceraian yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkompeten membentuk majelis arbitrase, dan ketentuan tidak efektifnya perceraian selama 3 bulan. Yang keempat, ketentuan hukum bagi perbuatan melawan hukum tentang mas kawin dan pembatasan biaya dan hadiah perkawinan. Yang kelima, pengenalan prinsip representasi dalam hukum kewarisan bagi kemaslahatan ahli waris, yakni wakil waris pengganti. Yang keenam, ketentuan penanganan sengketa atau perselisihan perkawinan oleh pengadilan keluarga secara khusus. Dan yang terakhir itu pemberlakuan kembali hukum Islam yang ada atas akibat dari peralihan hak milik. Ketentuan-ketentuan terkait undang-undang di Pakistan. Yang pertama itu poligami. Pakistan dengan The Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961 menetapkan boleh poligami dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan atau disebut dengan Arbitration Council. Sementara bagi yang melanggar ini akan mendapatkan hukuman dengan hukuman penjara atau denda. Selanjutnya, pencatatan perkawinan. Dalam MFLO tahun 1961, Pakistan mengharuskan pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Ulama tradisional Pakistan juga setuju dengan keharusan pencatatan perkawinan dengan syarat tidak dijadikan syarat sah perkawinan. Kalau perkawinan dilakukan di luar Pakistan, satu salinan surat nikah harus dikirimkan kepada pegawai pencatatan perkawinan untuk dicatat. Bagi yang melanggar aturan yang dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 3 bulan atau denda Rp1.000. Dengan demikian, pencatatan sebagai syarat administrasi merupakan kompromi antara kelompok tradisional dan modernis.
yang menghendaki pencatatan sebagai syarat syah. Selanjutnya, batas usia nikah. Dalam hukum keluarga di Pakistan, dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Dalam Ordonansi nomor 8 garis miring 1961 pasal 4, 5 dan 6 ayat 1 di Pakistan, terhadap pria berumur di atas 18 tahun yang menikahi anak di bawah usia nikah dapat dihukum penjara maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp1.000 atau keduanya sekaligus. Sanksi yang sama juga akan dijatuhkan kepada pihak yang menyelenggarakan atau memerintah atau memimpin pernikahan mempelai di bawah umur. Terakhir, proses perceraian. Di Pakistan, seorang suami masih dapat menjatuhkan talak itu secara sepihak di luar pengadilan. Tetapi segera setelah itu ia diwajibkan untuk melaporkannya kepada pejabat pencatat perceraian yang kemudian akan membentuk dewan hakam atau disebut dengan arbitrasi untuk menggenahi dan mendamaikan kembali pasangan suami istri itu. Jika setelah 90 hari usaha perdamaian itu gagal, maka talak itu akan berlaku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.